Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur film preman sekolahan yang berjudul Nanba MG5. Jadi film ini menceritakan tentang pria yang terlahir dari keluarga gangster. Pria ini juga diperkirakan akan menggantikan kakak laki-lakinya sebagai reman terkuat di sekolah. Namun tanpa diketahui keluarganya, ternyata ia memutuskan untuk mendaftar di SMA yang lain. Dan ia ingin menjadi siswa yang biasa saja. Dan apakah bisa dia mempertahankan kehidupan gandanya sebagai orang terkuat di kota dan sebagai anak SMA culun? Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa udut kopainya siapkan dulu coy, biar mantap. Kita gaskun. Di episode sebelumnya, Nanba kedatangan tamu yang tidak ia kenali. Lalu tamu itu menceritakan kalau Nanba sangat ditakuti di SMA Ichimatsu. Bahkan ia juga mengatakan kalau ketua dari SMA Ichimatsu juga takut kepada Nanba. Mendengar hal itu, Nanba terkejut dan masih mempertanyakan siapakah pria ini. Setelah itu, keluarga Nanba mengajak tamunya untuk makan malam bersama. Dan setelah selesai makan, kakaknya Nanba yang bernama Takeshi menanyakan siapa nama pria itu. Dan ternyata ia adalah Jinai, yang dimana kita ketahui kalau Jinai ini merupakan orang yang terkuat dari SMA Ichimatsu. Setelah itu Jinai menceritakan alasannya datang ke rumah Nanba, yang dimana ia ingin mencari informasi tentang keluarganya Nanba. Di sisi lain, Takeshi menyadari kalau Jinai adalah orang yang terkuat dari SMA Ichimatsu. Kemudian keesokan harinya di sekolah, Ginko mendapatkan panggilan dari guru BK karena ia telah mendapatkan nilai yang jelek dari pelajaran matematika. Bahkan guru BK juga menceritakan kepada ibunya kalau Ginko tidak mengerjakan soal ulangannya. Akibat hal itu Ginko nilainya menjadi buruk. Di sini diketahui kalau Ginko bersekolah di SMP yang sama dengan Nanba dan juga Takeshi. Maka dari itu guru BK mengetahui sifat ibunya sehingga ia pun santuy untuk meladeni ibunya. Setelah pulang sekolah, Ginko tidak sengaja bertemu dengan cowok yang membuatnya langsung jatuh cinta kepada cowok itu. Namun cowok itu sangat ketakutan karena Ginko membawa seekor anjing sehingga ia pun langsung kabur dan tidak sengaja menjatuhkan bukunya di sana. Di tempat lain, Nanba menanyakan tentang Jinai kepada Godai. Lalu Godai pun menjawab kalau Jinai merupakan seorang legenda dari wilayah ini karena ia sangat ditakuti dan disegani oleh para gangster di wilayah sana. Lalu Godai juga menceritakan kalau SMA lain takut melakukan penyerangan kepada SMA Ichimatsu dan hal itu karena mereka bukannya takut kepada semua murid, melainkan takut kepada Jinai seorang. Mendengar hal itu, Nanba pun menyadari kalau Jinai ini sangat istimewa dan kuat. Lalu Godai menambahkan lagi kalau Jinai pernah berpacaran dengan 5 cewek sekaligus. Bahkan saat kelas 2 SMA, Jinai juga terkenal dengan permainan slotnya yang selalu jackpot dan menghasilkan uang sampai 14.000 yen. Tidak hanya itu, Jinai juga telah mendapatkan sebuah penghargaan karena ia telah berhasil makan ramen dengan jumlah 150 kg. Namun yang membuat Jinai terkenal bukan kegiatan itu, yang dimana pada 1 tahun yang lalu pacarnya Jinai menangis karena telah dilempari skateboard. Dan ternyata skateboard itu berasal dari pertarungan dua gangster yang sedang rusuh di sana. Dari sinilah Jinai pun tidak terima dengan kedua gangster itu sehingga ia pun tanpa basa-basi langsung membantai mereka semua. Mantap. Dan akibat kejadian itulah Jinai pun terkenal dengan kekuatannya. Kemudian scene berpindah kepada Ginko yang sedang mengembalikan buku yang telah terjatuh tadi kepada si cowok. Melihat hal itu, cowok itu berterima kasih dan memperkenalkan namanya kalau ia bernama Junichi. Setelah itu Junichi mengajak Ginko untuk makan malam bersama. Di dalam obrolan mereka bisa diketahui kalau Junichi ini adalah murid pintar yang selalu mendapatkan ranking di sekolahnya. Dan hal itu sangat berbeda jauh dengan Ginko yang mendapatkan nilai yang buruk. Junichi yang mengetahui itu menawarkan diri kalau ia bersedia mengajari Ginko tentang pelajaran matematika. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba datang gangster yang mengacau di sana. Junichi yang melihat itu mengatakan kalau ia tidak suka dengan preman karena mereka sangat jahat dan kerjaannya hanya bisa mengacau saja. Mendengar itu, Ginko pun langsung terkejut karena dirinya berasal dari keluarga gangster juga.
Keesokan harinya SMA Shiayuri kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah Jinai. Nanba yang mengetahui itu tentu saja kaget. Namun semua murid tidak ada yang mengetahui kalau Jinai ini adalah ketua gangster dari SMA Ichimatsu. Akibat hal itulah semua murid di sana langsung menyambutnya dengan baik. Bahkan di sana Jinai juga memuji lukisannya Fujita sehingga hal itu membuat Nanba cemburu dan hampir tidak bisa menahan jiwa gangsternya. Jinai yang melihat itu langsung menghampiri Nanba dan mengatakan kalau ia akan mengajaknya baku hantam setelah luka Nanba sembuh nanti. Lalu Jinai juga mengancam akan membongkar identitas asli Nanba kepada Fujita jika dirinya menolak untuk duel dengannya. Keesokan harinya Nanba, Takeshi dan juga Ginko merencanakan ingin memberikan hadiah Natal kepada orang tuanya. Namun saat asik mengobrol tiba-tiba Ginko bergegas pergi dari sana sehingga hal itu membuat kakak-kakaknya curiga. Pada malam harinya Ginko pulang terlambat dan hal itu tentu saja membuat keluarganya marah karena menganggap Ginko telah berbuat onar. Namun Ginko langsung membantahnya dan mengatakan kalau ia hanya belajar saja di luar dengan seorang cowok. Dengar itu keluarga langsung merasa aneh kepada Ginko yang tiba-tiba menyukai belajar. Namun untungnya Nanba dan ayahnya mendukung Ginko sehingga mereka pun menyuruhnya untuk memperkenalkan cowok itu kepada mereka. Dan jika tidak, Ginko tidak boleh belajar lagi. Mendengar hal itu, Ginko pun terpaksa harus menyetujuinya. Namun sebelum itu, Ginko meminta persyaratan terlebih dahulu kepada keluarganya. Singkat cerita, hari Natal pun tiba dan Nanba sudah mempersiapkan hadiahnya yang nanti akan diberikan kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba Jinai datang dan mengajaknya untuk gelut sekarang juga. Sedangkan di tempat lain akhirnya Ginko membawa Junichi ke rumahnya. Namun penampilan Takeshi dan juga ayahnya terlihat sangat berbeda. Yang ternyata itulah syarat dari Ginko kepada keluarganya karena Ginko mengetahui kalau Junichi tidak menyukai gangster. Akibat itulah Takeshi dan juga ayahnya berpura-pura culun di sana agar bisa menyambut Junichi dengan baik. Namun tiba-tiba ibu Ginko datang dan ia lupa mewarnai rambutnya menjadi hitam. Ginko yang melihat itu tentu saja panik karena ia takut rahasia ibunya yang merupakan gangster diketahui oleh Junichi. Mengetahui itu Ginko pun langsung berbohong dengan mengatakan kalau ibunya berasal dari Amerika. Namun sikap dan gaya bicara ibunya tiba-tiba membuat Takeshi dan juga ayahnya tertawa. Ginko yang melihat itu merasa malu sehingga ia pun mengakhiri kebohongan keluarganya kepada Junichi. Namun ternyata Junichi telah mengetahui tentang keluarganya Ginko yang merupakan seorang gangster. Lalu Junichi menjelaskan kalau ia tidak menyukai seorang gangster karena ia menganggap kalau gangster itu adalah keras dan juga jahat. Namun setelah mengetahui keluarga Ginko, ia pun menyadari kalau semua gangster itu tidak semuanya jahat. Bahkan di sana ia juga memuji keluarga Ginko yang telah rela menyamar menjadi orang baik demi menjamutnya. Dari sinilah Junichi pun memutuskan akan terus mengajari Ginko hingga pintar. Ayahnya yang mendengar itu langsung mengizinkannya asalkan mereka belajar di rumah dan tidak di luar. Sedangkan di tempat lain Nanba tidak bisa menghadiri acara keluarganya karena Jinai yang terus memaksanya untuk duel. Awalnya Nanba tidak mau meladeni karena ia tidak mempunyai masalah dengan Jinai. Namun tiba-tiba Jinai memukul dan merusak hadiahnya sehingga Nanba pun marah dan memutuskan untuk baku hantam sekarang juga. Tapi sebelum gelut, Jinai mengatakan kalau ia sebenarnya tidak tertarik kepada Nanba, melainkan ia ingin baku hantam dengan Takeshi yang merupakan kakaknya Nanba. Maka dari itu ia ingin menghajar Nanba dulu agar kakaknya terpancing untuk bisa baku hantam dengannya. Dan kemudian terjadilah masa flashbackan yang dimana dulu Takeshi datang sendirian ke SMA Ichimatsu karena ingin membalaskan dendam teman-temannya. Namun hanya dengan satu pukulan saja Takeshi dapat mengalahkan ketua dari SMA Ichimatsu. Dan semenjak kejadian itulah Jinai tertarik ingin duel dengan Takeshi yang terkuat itu. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Nanba sangat bersemangat. Bahkan ia juga percaya akan bisa mengalahkan Jinai dalam waktu 5 menit saja. Namun ternyata Jinai sangat kuat karena ia bisa bertahan dari setiap serangan yang diberikan oleh Nanba. Tapi pada akhirnya si Jinai tetap kalah karena Nanba sudah pro player. Setelah selesai baku hantam, Nanda mengatakan kalau baku hantam tidak ada gunanya. Kemudian ia pun pulang ke rumah. Di sini Takeshi langsung memarahinya karena Nanba tidak hadir dalam acara pertemuan temannya Ginko.
Namun saat melihat wajahnya yang bonyok, akhirnya mereka pun menyadari kalau Nanba telah melakukan pertarungan sehingga mereka pun memaafkannya. Lalu Nanba menyerahkan hadiahnya kepada orang tuanya. Di sini mereka sangat bahagia meskipun hadiahnya sedikit retak. Keesokan harinya Jinai menemui Takeshi di sisi jalan. Di sana Jinai mengatakan kalau ia sudah keluar dari SMA Ichimatsu dan hal itu akibat kekalahannya dengan Nanba. Di tempat lain, Godai juga berhasil memakan gyoza sebanyak 551 dan hal itu tentu saja mengalahkan rekor milik Jinai yang mampu makan gyoza sebanyak 150 piring saja. Singkat cerita, selamat setahun Nanba yang telah melakukan penyamaran sebagai pria normal, ternyata ia diam-diam telah menaklukkan wilayah Kanto yang sesuai dengan keinginan keluarganya. Kemudian ajaran baru di sekolah juga dimulai, yang dimana ketua klub seni harus keluar karena ia sudah lulus. Maka dari itu ia pun memilih Nanba untuk jadi ketua selanjutnya. Lalu di dalam kelas seni juga ada seorang murid baru yang ingin ikut bergabung dan ia bernama Makino. Kemudian Nanba satu kelas dengan Fujita, bahkan ia juga sekarang satu kelas dengan Shijimaki. Dan hal itu tentu saja membuat Nanba senang. Namun di dalam kelas barunya Nanba masih merasa khawatir karena Fujita selalu dirayu oleh cowok-cowok di sana. Lalu Nanba tampak terkejut ketika Fujita mengatakan kalau ia ingin memiliki seorang pacar. Mengetahui itu Nanba curhat kepada teman-teman tongkrongannya kalau ia takut Fujita dimiliki oleh pria lain. Mendengar itu Godai pun memberikan nasihat agar Nanba berani menunjukkan perasaannya kepada Fujita. Pada malam harinya Nanba pun berusaha menulis surat untuk Fujita. Namun karena merasa gugup ia pun berkali-kali gagal untuk menulis surat itu. Keesokan harinya Nanba menyimpan surat itu di dalam loker miliknya Fujita. Di dalam surat itu Nanba mengajak Fujita untuk ketemuan. Namun sayangnya Nanba lupa menulis namanya sendiri di dalam surat itu. Singkat cerita, klub seni mengadakan tugas melukis di wilayah Yokohama. Nanba yang mengetahui itu mencoba mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fujita. Namun Nanba masih gugup sehingga ia pun tidak bisa mengungkapkannya. Bahkan ia juga dibuat sakit hati oleh Fujita karena ia menganggap Nanba sangat lelet dalam melukis. Saat ingin melukis, tiba-tiba Fujita merasa terganggu karena segerombolan cewek gangster yang terus berteriak. Dan cewek gangster itu bernama kelompok Makusu. Mengetahui itu Fujita langsung menghampiri dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba kelompok gangster Cerberus datang ke sana karena ingin mencari ketua gangster dari Makusu. Mendengar itu kelompok Makusu tidak ada yang memberitahunya sehingga Cerberus pun berniat ingin menyiksa mereka. Namun tiba-tiba Nanba yang sudah memakai toko buku datang ke sana karena ingin menyelamatkan mereka. Di sini Nanba berhasil mengusir mereka dan hal itu ternyata membuat Fujita jatuh cinta kepadanya. Bahkan Fujita juga menganggap kalau orang yang memakai toko buku ini telah jatuh cinta kepadanya karena ia selalu menyelamatkan Fujita. Mendengar itu Nanba pun salting sehingga ia pun langsung kabur dari sana. Namun ternyata barudak Ciwi Makusu mengikutinya karena mereka ingin menjadikan Nanba sebagai guru mereka agar bisa melakukan perlawanan kepada gangster Cerberus. Namun tiba-tiba ketua dari Makusu datang dan langsung menyerang Nanba karena ia menganggap Nanba telah mengganggu kelompoknya. Dan ternyata ketua mereka adalah Makino yang merupakan murid kelas 1 dan telah bergabung dengan klub seni. Mengetahui itu Nanba pun terkejut dan langsung bergegas pergi dari sana. Setelah itu Nanba kembali lagi menemui Fujita dengan penampilan lamanya. Di sini Fujita menceritakan kalau orang yang memakai toko buku itu telah menyukainya. Bahkan Fujita juga menganggap kalau surat itu berasal dari orang yang memakai toko buku itu. Nanba yang mendengar itu langsung kebingungan karena Fujita telah salah paham. Setelah itu Nanba pun menceritakan kejadian tadi kepada teman-temannya. Godai dan Daimura yang mendengar itu tentu saja langsung menertawainya. Kemudian keesokan harinya terlihat Makino tidak datang ke kelas seni. Fujita yang melihat itu merasa kalau Makino sedang berada dalam masalah. Mengetahui itu Fujita pun meminta tolong kepada Nanba untuk mencari tahu tentang Makino. Kemudian Nanba pun pergi ke markas Makusu karena ia tahu Makino pasti berada di sana. Di sini Nanba memperingati mereka untuk tidak tawuran dengan Cerberus karena kelompok mereka semuanya adalah cowok. Dan hal itu tentu saja akan membuat kelompok Makusu kalah dengan sangat mudah. Tidak lama kemudian salah satu anggota mereka datang dengan kondisi sudah bonyok, yang ternyata ia sudah dihajar oleh gangster Cerberus.
Lalu Makino pun menceritakan asal mula terjadinya perseteruan antara gengnya dengan geng Cerberus. Dan di sini ia menganggap kalau masalah ini terjadi karena ulahnya, yang dimana pada 1 tahun yang lalu orang tua Makino telah cerai sehingga ia pun diasingkan oleh orang tuanya. Bahkan ia juga tidak memiliki tempat tinggal. Namun untungnya pada saat itu ia bertemu dengan Mari yang merupakan ketua gangster pertama dari kelompok Makusu. Dari pertemuan itulah Makino pun memutuskan untuk bergabung dengan geng Makusu. Namun suatu hari Makino berpacaran dengan seorang pria bernama Koichi. Di sini diketahui kalau Koichi merupakan ketua gangster dari Cerberus. Lalu Makino menceritakan kalau ia dulu sangat kagum terhadap kekuatannya Koichi yang sangat kuat. Bahkan ia juga dijuluki sebagai king oleh semua bawahannya. Namun karena sifatnya yang temperamental, akhirnya Makino pun memutuskannya. Dan ternyata hal itu membuat Koichi marah dan berniat ingin menghajar semua anggota Makusu. Kemudian scene berpindah kepada Makino yang baru pulang sekolah. Namun tiba-tiba Nanba yang sudah memakai toko buku mencegatnya di sana. Lalu Makino menceritakan alasannya yang ingin bersekolah di SMA Shirayuri. Dan ternyata hal itu adalah perintah dari ibunya yang tidak ingin Makino tinggal di daerah Yokohama karena sangat berbahaya baginya. Namun di sini Makino tetap ingin pergi ke Yokohama karena ia telah diutus oleh Mari untuk menjadi ketua dari kelompok gangster Makusu. Bahkan Makino juga telah menganggap semua balad-baladnya sebagai keluarga. Setelah itu Makino meminta Nanba untuk tidak ikut campur dalam masalah Makusu untuk menghadapi geng Cerberus. Pada malam harinya di rumah, Nanba diceng-cengin oleh keluarganya karena ia selalu pergi ke Yokohama. Di sini mereka menganggap kalau Nanba mempunyai pacar di Yokohama. Padahal sebenarnya Nanba hanya ingin memantau kelompok Makusu. Lalu ayahnya dan kakaknya memberikan tips dan trik cara memahami perasaan wanita. Keesokan harinya Nanba menemui kelompok Makusu di Yokohama. Di sini Nanba disambut dengan baik oleh mereka. Bahkan Nanba juga diberikan toko buku merah yang merupakan ciri khas dari kelompok Makusu. Dan ternyata Mari juga datang ke sana karena ingin melihat Nanba. Namun tiba-tiba Nanba menyuruh mereka untuk membubarkan kelompok Makusu karena sebenarnya Cerberus ingin mengincar Makino saja. Di sini Nanba juga menjelaskan kalau perkelahian itu tidak ada gunanya. Di sisi lain ternyata perkataan Nanba telah didengar oleh kakaknya yang tidak sengaja lewat ke sana. Takeshi yang mengetahui itu tentu saja kaget karena sikap Nanba sangat berbeda dengan sikapnya saat berada di keluarganya yang merupakan seorang gangster. Lalu Nanba menyuruh mereka untuk menjalani hidup seperti wanita biasa saja. Namun ternyata kelompok Makusu tidak terima dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja di sana. Lalu Mari mengatakan kalau ia menyesal karena tidak membubarkan kelompok Makusu dari dulu. Di tempat lain, kelompok Makusu terus memikirkan perkataannya Nanba yang ingin membubarkan kelompok Makusu. Namun tiba-tiba gangster Cerberus datang ke sana. Bahkan Koichi yang merupakan ketuanya juga datang. Di tempat lain, Makino yang sedang bersekolah tiba-tiba mendapatkan telepon dari Koichi yang mengancamnya untuk segera datang karena jika tidak semua kelompok Makusu akan ia siksa hingga modar. Dari kejauhan Nanba mendengar percakapan itu, namun tiba-tiba ia ditakol oleh Fujita karena ia menganggap Nanba telah menguping obrolannya Makino. Bahkan Fujita juga mengira kalau Nanba menyukai Makino. Kemudian Nanba menemui Godai dan meminta bantuan untuk diantar ke tempat Cerberus. Sedangkan Makino sendiri sudah sampai dan ia langsung dihajar oleh Koichi di sana. Teman-temannya yang melihat itu tentu saja ingin menolongnya, namun mereka semua cewek tentu saja akan kalah jika melawan laki-laki. Di tempat lain, Nanba terus berusaha mencari keberadaannya Makino. Dan tiba-tiba ada kelompok gangster yang memberitahu keberadaannya geng Cerberus. Nanba yang mengetahui itu langsung pergi ke sana dan mengganti toko bukunya dengan toko buku merah milik Makusu. Lalu Nanba dan Godai membantai semua barudak Cerberus dengan sangat mudahnya. Bahkan si Koichi juga sangat enteng untuk dikalahkan oleh Nanba. Hingga akhirnya Nanba pun berhasil menyelamatkan kelompok Makusu. Di sini Makino dan teman-temannya pun memutuskan untuk membubarkan gangster mereka karena ingin menjalani hidup seperti wanita pada umumnya. Kemudian saat di rumah, kakaknya mengajak Nanba untuk ngobrol santuy sambil sebat. Dan ternyata kakaknya mencurigai kalau Nanba telah tobat dari dunia gangster. Di sini Takeshi juga berpendapat kalau ketajaman milik Nanba sudah hilang semenjak masuk SMA. Mendengar itu, Nanba pun mencoba meyakinkan kakaknya kalau ia tidak berubah.
Namun di sini kakaknya pura-pura percaya saja, padahal sebenarnya ia tahu kalau Nanba sudah berbohong kepadanya. Beberapa bulan kemudian Nanba sering mendapatkan perlawanan dari gangster-gangster lain yang ingin menjatuhkan posisinya sebagai orang yang tidak terkalahkan. Sedangkan di sekolah ternyata Nanba dipercayai oleh semua murid untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sana. Mengetahui itu, Nanba pun langsung menceritakannya kepada teman-teman tongkrongannya. Lalu Nanba menceritakan kalau ia sebenarnya tidak bisa menolak untuk jadi ketua OSIS, dan hal itu karena murid-murid sekolahnya telah mempercayainya. Setelah itu Nanba juga menceritakan tentang kekhawatirannya yang telah menjadi orang tidak terkalahkan. Karena akibat julukan itu Nanba kini selalu diincar oleh gangster-gangster lain yang ingin menjatuhkannya. Mengetahui itu Nanba pun harus siaga dan menyelesaikan masalah gangster-gangster itu meskipun sebenarnya ia sibuk di sekolahnya. Namun ia harus tetap menyelesaikannya karena ia tidak mau teman-teman terdekatnya terkena imbasnya. Singkat cerita, hari pemilihan ketua OSIS pun dimulai dan terlihat para calon sedang berpidato untuk mengumumkan visi misinya jika terpilih sebagai ketua OSIS. Nanba yang melihat itu merasa gugup, namun ia memberanikan diri dan berpidato dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang ternyata pidatonya itu membuat semua murid terkesima kepada Nanba. Di tempat lain, barudak gangster Ibaraki datang untuk mencari Nanba karena ingin menjatuhkannya. Godai yang mengetahui Nanba sedang sibuk untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, akhirnya ia pun memutuskan untuk menghadang mereka secara solo. Namun di tengah pertarungan Nanba datang karena acara pemilihan ketua OSISnya sudah selesai, sehingga ia pun memutuskan untuk membantu Godai untuk melawan gangster Ibaraki. Lalu terjadilah pertarungan duo versus RW. Di dalam pertarungan itu terlihat Nanba dan Godai sangat pro, sehingga mereka pun sangat mudah untuk mengalahkan barudak Ibaraki yang jumlahnya lumayan banyak. Di waktu yang sama perhitungan suara untuk ketua OSIS baru telah dimulai. Yang ternyata Nanba mendapatkan suara paling banyak, sehingga ia pun terpilih untuk menjadi ketua OSIS baru di sekolahnya itu. Kemudian malam harinya di rumah, Nanba merasa takjub kepada Ginko yang sedang belajar dengan keras karena ingin masuk ke SMA pilihannya. Yang ternyata SMA yang dipilih Ginko adalah SMA Shirayuri. Nanba yang mendengar itu tentu saja terkejut karena adiknya akan satu sekolah dengannya. Dan hal itu tentu saja membuat Nanba khawatir diketahui oleh Ginko tentang identitasnya yang sudah bertobat dari pergangsteran. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ajaran baru pun dimulai dan terlihat Ginko sudah berhasil masuk ke SMA Shirayuri sebagai anak kelas 1. Nanba yang mengetahui itu tentu saja khawatir karena ia telah satu sekolah dengan adiknya. Lalu di tahun ajaran baru ini ternyata kepala sekolah SMA Shirayuri juga diganti dengan kepala sekolah yang baru dan ia bernama Iwaki. Di sini Iwaki terkenal dengan kedisiplinannya sehingga ia pun berharap sekolah SMA Shirayuri bisa disiplin juga. Setelah acara penyambutannya selesai, kepala sekolah menyuruh ketua OSIS untuk berpidato dalam penyambutan murid yang baru. Di sini Ginko langsung terkejut karena nama ketua OSISnya sama dengan nama kakaknya. Nanba yang mengetahui itu langsung pura-pura semangat dalam menyambut murid baru, dan hal itu ia lakukan agar rahasia tidak terbongkar oleh Ginko. Semua murid yang melihat itu langsung terdiam karena sifat Nanba tidak seperti biasanya. Di sini diketahui kalau Nanba telah menjadi kelas 3 sehingga di tahun ini ia akan lulus dari SMA Shirayuri. Begitu juga dengan Godai, kini telah menjadi pemimpin di SMA Ichimatsu. Nanba Tsuyoshi. Keesokan harinya Ginko ingin berangkat sekolah bersamaan dengan Nanba. Namun Nanba yang mendengar itu tentu saja menolak karena ia malu jika berangkat sekolah bersama adiknya. Mendengar penolakan itu, Ginko pun malah beranggapan kalau kakaknya sedang menjaga harga dirinya yang merupakan ketua gangster dari SMA Ichimatsu. Padahal yang sebenarnya Nanba melakukan itu karena tidak ingin identitasnya diketahui oleh Ginko. Di sisi lain, Takeshi hanya bisa terdiam ketika mendengar pembicaraan adik-adiknya itu. Setelah itu Ginko pun berangkat ke sekolah sendirian. Namun di sana ia langsung dicegat oleh guru BK karena roknya terlalu pendek, begitu juga dengan rambutnya yang telah dipikok dengan warna kuning tai.
Lalu guru BK pun memarahinya, namun tiba-tiba ia kaget ketika mengetahui kalau Ginko ini adalah adiknya ketua OSIS. Tapi penampilannya tidak sama dengan kakaknya. Mendengar itu, Ginko pun menegaskan kalau ia bukanlah adik dari ketua OSIS. Namun tiba-tiba ia langsung terdiam ketika guru BK mengatakan kalau alamatnya sama dengan ketua OSIS. Mendengar hal itu, Ginko pun penasaran dan ingin memastikannya dengan pergi ke kelasnya Nanba. Namun di sana Nanba tidak ada karena ia sedang sibuk mengurusi klub seni. Lalu si Bajaki yang ada di sana memberitahukannya kalau Nanba juga merupakan ketua klub seni. Ginko yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak karena ia meyakini kalau kakaknya tidak bisa melukis. Kemudian sepulang sekolah, Ginko pergi ke SMA Ichimatsu karena ingin menemui kakaknya. Yang ternyata Makino juga pergi ke sana karena ingin menemui orang yang memakai toko buku. Godai yang melihat itu langsung kebingungan untuk menjelaskannya kepada dua cewek itu. Namun pada akhirnya Godai pun menyuruh mereka pergi karena Nanba toko buku sedang tidak berada di sana. Lalu dari kejadian itu, Makino pun mengetahui kalau Ginko ternyata merupakan adiknya Nanba toko buku. Kemudian Godai pun menceritakan kejadian tadi kepada Nanba. Di sini ia berpendapat kalau identitas Nanba akan segera terbongkar secepatnya. Begitu juga dengan Makino yang menyadari kalau Nanba toko buku memiliki adik yang bersekolah di SMA Shirayuri. Sehingga hal itu tentu saja membuat Nanba khawatir jika adiknya diketahui oleh gangster-gangster lain, maka itu akan membuat Ginko menjadi incaran mereka untuk mengalahkan Nanba. Kemudian di tempat lain, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru BK tentang murid-muridnya yang tidak mau diatur. Mengetahui itu, kepala sekolah menyuruh guru BK untuk membereskan murid-murid yang tidak mau diatur itu. Yang ternyata itu semua dilakukan agar reputasi kepala sekolah bisa diakui oleh Dewan Pendidikan Jepang. Bahkan kepala sekolah juga berjanji akan menaikkan jabatan guru BK jika berhasil mendidik semua murid-muridnya. Guru BK yang mendengar itu tentu saja tertarik sehingga ia pun langsung menghampiri Ginko karena ia merupakan salah satu murid yang tidak taat peraturan. Akibat hal itulah Ginko pun dipanggil ke ruangan BK. Namun ternyata guru BK juga memanggil Nanba untuk datang ke ruangannya karena di sini ia yakin kalau Ginko adalah adiknya. Lalu guru BK pun menyuruh Nanba untuk bertanggung jawab atas perlakuan adiknya yang tidak mau mentaati peraturan. Di dalam pertemuan itu, Ginko dan Nanba hanya bisa terdiam. Namun Ginko akhirnya menyadari kalau Nanba yang selama ini ia kenal sebagai gangster dan bersekolah di SMA Ichimatsu ternyata kini satu sekolah dengannya di SMA Shirayuri. Mengetahui itu, Ginko pun langsung pergi dari sana karena ia kecewa kepada kakaknya yang telah membohongi keluarganya. Ginko! Pada malam harinya di rumah, Nanba dan Ginko menjadi tidak akur. Namun di sini Ginko tidak memberitahu keluarganya kalau kakaknya itu telah tobat dari gangster dan membohongi mereka. Kemudian Ginko pun malah ulang-ulang sambil mengingat kejadian dulu, di mana kakaknya masih menjadi seorang gangster. Di sana Ginko merasa takjub kepada kakaknya yang sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Akibat itulah Ginko pun mengidolakannya. Namun ia langsung kecewa ketika mengetahui kalau kakaknya sudah tidak menjadi gangster lagi. Dan sekarang malah terlihat culun di sekolahan. Tidak lama kemudian Takeshi datang dan mencoba menghiburnya karena Takeshi merasa adiknya sedang galau. Keesokan harinya di sekolah, Nanba terlihat sangat sibuk untuk mengurusi anggotanya yang ingin belajar seni. Namun tiba-tiba Makino menghampiri dan menunjukkan hasil lukisannya, yang ternyata ia melukis wajah Nanba ketika memakai toko buku. Mengetahui itu, Nanba pun akhirnya menceritakan siapa dirinya kepada Makino, yang dimana ia telah membohongi keluarganya dengan berpura-pura sekolah di SMA Ichimatsu. Kemudian di jam istirahat, kepala sekolah menyuruh semua murid untuk berkumpul. Dan ternyata kepala sekolah ingin mengeluarkan peraturan baru, yang dimana ia ingin semua murid mendapatkan nilai yang sangat bagus. Dan jika ada murid yang memiliki nilai 40 ke bawah, maka ia akan memberikan ulangan tambahan. Bahkan kepala sekolah juga memberlakukan kepada setiap klub, yang dimana jika 30% murid dari setiap klub memiliki nilai jelek, maka kepala sekolah akan memberhentikan klub beroperasi lagi. Mendengar itu tentu saja para murid tidak terima karena mereka tidak yakin akan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Namun Nanba yang merupakan ketua OSIS juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menyemangati mereka. Lalu Nanba mengumpulkan ketua dari setiap klub untuk menanyakan siapa saja yang memiliki nilai jelek.
Dan ternyata dari setiap klub yang ada di sekolah, hampir 80% semua anggotanya memiliki nilai yang sangat buruk. Nanba yang mengetahui itu tentu saja langsung mengumpulkan klub bisbol, renang, dan juga seni untuk belajar bersamanya. Di sini Nanba menegaskan agar orang-orang yang pintar mau mengajari orang yang tidak paham dalam pelajaran. Lalu Nanba yang merupakan orang pintar juga ikut serta untuk mengajari mereka. Namun karena tidak paham dengan pelajaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerah. Tetapi Nanba langsung meyakini mereka dengan perkataan jiwa gangsternya, yang dimana ia ingin semua murid tidak pantang menyerah. Mendengar itu, akhirnya semua murid pun bersemangat lagi untuk belajar. Di sisi lain, Ginko yang melihat itu merasa terkesima kepada kakaknya. Setelah itu, Ginko pun menemui Godai karena ia ingin menanyakan tentang kakaknya yang telah bertobat dari dunia gangster. Namun di sini Godai tidak mau memberitahukannya, sehingga ia pun menyuruh Ginko untuk menanyakannya langsung kepada kakaknya. Singkat cerita, hasil ujian pun diumumkan oleh kepala sekolah. Namun ternyata perjuangan semua murid tidak membuahkan hasil karena nilai mereka tetap saja jelek. Akibat hal itulah kepala sekolah membubarkan setiap klub yang nilainya di bawah 40. Mendengar itu, semua murid tentu saja sedih, apalagi dengan klub bisbol yang dimana tim mereka akan menghadapi turnamen yang diadakan minggu depan nanti. Di sini kepala sekolah juga sempat menghina grup baseball itu kalau mereka akan kalah di awal jika ikutan turnamen itu. Nanba yang mendengar itu tidak terima atas pembubaran klub bisbol, sehingga ia pun memberanikan diri untuk menentang keinginannya kepala sekolah. Lalu Nanba mengatakan kalau semua murid memiliki gaya kehidupan masing-masing, dan ia juga menganggap kalau semua murid ini tidak harus tentang pelajaran saja. Lalu Nanba juga berpendapat jika kepala sekolah membubarkan klub-klub yang telah diikuti para murid, maka hal itu akan dipastikan membuat para murid tidak bersemangat lagi untuk bersekolah. Di sini Nanba juga mengatakan kalau kepala sekolah melakukan peraturan ini karena ingin diakui oleh Dewan Pendidikan. Dengan kata lain, kepala sekolah hanya mementingkan diri sendiri. Mendengar itu, semua murid langsung membela Nanba dan meminta mohon kepada kepala sekolah untuk tidak jadi membubarkan klub-klub mereka. Akibat hal itulah kepala sekolah luluh dan tidak jadi membubarkan klub-klub itu. Lalu Ginko yang melihat itu merasa terkesima lagi kepada kakaknya yang berhasil menyelamatkan murid-murid. Semenjak kejadian itu, perasaan Ginko menjadi berubah kepada Nanba. Namun Makino langsung mengajaknya untuk pergi ke kelas seni karena ingin menunjukkan lukisan Nanba kepada Ginko. Di sini Ginko langsung terkejut lagi dan tidak menyangka kalau kakaknya bisa melukis sebagus ini. Kemudian sepulang sekolah, Makino mengajak Ginko pergi ke tempat bowling. Namun tiba-tiba mereka melihat para reman yang sedang memajak uang kepada para murid. Mengetahui itu, Makino dan juga Ginko langsung mengusir dua preman itu dari sana. Setelah itu, Makino mengaku kalau ia sengaja membawa Ginko ke tempat ini karena ia ingin Ginko dan Nanba berdamai. Namun tiba-tiba dua reman tadi memanggil balad-baladnya untuk memberikan pelajaran kepada Makino dan juga Ginko. Bahkan para reman itu juga langsung menyulik mereka berdua. Tidak lama kemudian Nanba pun datang ke tempat bowling dan tiba-tiba salah satu murid memberitahu kalau Ginko dan Makino telah diculik oleh reman. Mengetahui itu, Nanba langsung bergegas pergi menyusul reman-reman itu menggunakan sepeda. Lalu terlihat di dalam mobil Ginko dan Makino sedang dibully oleh reman-reman itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Nanba yang berhasil menghentikan mobil itu. Lalu Ginko pun menangis karena teringat saat bocil ia selalu ditolong oleh kakaknya. Dan tanpa banyak waktu, Nanba pun berhasil mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan saja. Ginko! Setelah itu Nanba mengajak mereka pergi ke restoran dan dari sinilah Nanba pun memberanikan diri untuk menceritakan alasannya yang telah bertobat dari pergangsteran. Yang dimana hal itu karena Nanba ingin menjalani masa sekolahnya dengan baik seperti murid-murid pada umumnya. Lalu Nanba juga mengaku kalau ia tidak menyesal atas pilihannya untuk tobat dari gangster. Mendengar itu, Ginko pun akhirnya memahami tentang kondisi kakaknya itu. Bahkan ia juga kagum kepada kakaknya karena ia bisa melukis dengan bagus. Akibat kejadian itulah Ginko pun kembali mengidolakan kakaknya meskipun tidak menjadi seorang gangster. Keesokan harinya di rumah, Nanba langsung terkejut karena Ginko telah berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Bahkan saat sampai di sekolah, Nanba juga terkejut karena melihat penampilan adiknya yang kini telah mematuhi peraturan sekolah. Dan kita lanjut ke part selanjutnya, cuy. Part terakhir, mantap.